Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya. Hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan setelah kita sudah menyembah dan memuji Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita dalam keadaan baik pada hari ini ya. Oke, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem di Telo. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh anugerah Tuhan kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami telah menyembah dan memuji Tuhan, dan hari ini kami akan bertemu Engkau juga di dalam kebenaran firman-Mu. Waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang suci itu memampukan kami, mencerahkan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti bersama-sama kebenaran-Mu, dan kami boleh dididik oleh kebenaran firman-Mu, dan waktu kami sudah merenungkannya, kami membawa pulang dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Bapa. Kami serahkan jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Bilangan pasal 16. Kitab Bilangan pasal 16. Nah, di kitab Bilangan pasal 16 ini ada beberapa ayat 1 sampai 50. Tapi kita tidak baca, tetapi saya minta Bapak Ibu membacanya di rumah. Bapak Ibu harus baca untuk mengerti konteks yang akan kita renungkan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu saya minta baca ayat 1 sampai 50, tetapi untuk menghemat waktu kita, kita mewakili pembacaan kita Bilangan pasal 16 ini dari ayat 28 sampai 32. Ya. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Bilangan 16. Pembacaan kita diwakili dari ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan katakan begini. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Amin. Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca terdapat dalam kitab Bilangan. Tahukah kitab Bilangan menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Kitab Bilangan mencatat tentang apa yang terjadi dari dua generasi orang bangsa Israel. Generasi pertama dicatat memberontak, lalu kemudian mereka akhirnya tidak diizinkan oleh Tuhan karena mereka memberontak. Mereka tidak jadi masuk ke tanah Kanaan, kemudian mereka berputar-putar di padang gurun dan akhirnya mereka habis. Lalu generasi kedua, yaitu anak-anak mereka,
yang akhirnya dipimpin Tuhan masuk ke tanah Kanaan, dan kitab Bilangan mencatat kisah hidup mereka di padang gurun itu. Maka sepanjang kitab Bilangan ini banyak kisah yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Dan bagian yang kita baca ini adalah satu kisah pemberontakan umat Tuhan yang berakhir dengan sangat-sangat mengerikan sekali. Kita tadi sudah baca Bapak Ibu ya. Dan kalau kita perhatikan, alasan utama pemberontakan mereka adalah mereka tidak setuju. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 1 sampai ayat 27, di situ Bapak Ibu yang tadi kita tidak baca, itu alasan utama pemberontakan mereka. Ayat 1 memberitahukan kepada kita bahwa mereka tidak setuju bahwa Harun menjadi imam. Dalam ayat 1 sampai 3 di situ Bapak Ibu. Dan kalau kita terus membaca ini Bapak Ibu, di pasal 17 Tuhan terus menginisiasi dan menegakkan apa yang Dia sudah tetapkan. Di mana pasal 17 menceritakan tentang tongkat Harun yang berbunga Bapak Ibu. Tuhan di situ menegakkan bahwa nanti Dia perintahkan tiap suku Israel untuk taruh satu tongkat di kemah suci bersama dengan Harun, dan tongkatnya yang berbunga itu menunjukkan dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam. Dan tongkat Harunlah yang menjadi kemudian berbunga, dan itu tanda bahwa Tuhan tetap memilih Harun dan pilihan Tuhan tidak salah. Dan pemberontakan ini juga sangat mengejutkan Bapak Ibu. Di mana karena salah satunya yang memberontak itu ayat 1 kalau Bapak Ibu baca, disebutkan ada yang namanya Korah bin Yishar, bin Kehat, bin Lewi. Dia adalah orang Lewi, sama dengan Harun Bapak Ibu. Sukunya sangat istimewa, di mana kita tahu persis Alkitab mencatat, dan bahkan khusus di pasal ini Musa menceritakan dia kembali bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat kemah suci, kemah pertemuan di tengah-tengah perkemahan mereka, di mana pusat segala sesuatu ada kemah suci. Nah, dan di sekelilingnya tidak boleh ada orang sembarangan di dekat kemah suci itu. Melainkan apa? Hanya orang Lewi yang ada di sana. Yaitu sukunya Korah Bapak Ibu. Dan baru kemudian suku-suku lain dari tempat itu. Mengapa mereka bukan suku-suku lain, hanya orang Lewi yang boleh ada di situ? Karena Tuhan telah menetapkan orang Lewi secara sepenuh waktu harus melayani urusan-urusan yang ada hubungannya dengan di dalam kemah suci. Mereka harus melayani dalam urusan ibadah, paduan suara, membersihkan kemah, membawa perlengkapan untuk barang-barang kemah suci. Semuanya itu hanya boleh dikerjakan oleh orang Lewi. Suku lain tidak diizinkan Bapak Ibu. Dan Tuhan juga menetapkan unsur-unsur yang penting dalam ibadah orang Israel Bapak Ibu, di mana hanya orang Lewi yang boleh mengerjakannya, seperti persembahan bakaran, apalagi membakar ukupan. Semuanya itu dilakukan hanya oleh imam, hanya oleh Lewi, Bapak Ibu. Tetapi di sini lebih eksklusif lagi, Tuhan menunjuk bukan hanya orang Lewi saja, tetapi yang menjadi imam itu hanyalah Harun, keturunan Harun. Dan Tuhan menetapkan ini, mengatur ini, mengajarkan ini dengan sangat detail kepada Musa. Maka sampai di titik ini Bapak Ibu, harusnya kalau logikanya Bapak Ibu,
Tidak ada protes, tidak ada lagi orang yang demonstrasi, tidak ada lagi orang yang yang memberontak. Karena apa? Karena Tuhan yang atur. Siapa hambanya, siapa imamnya, Bapak Ibu. Tetapi dalam bagian yang kita baca di sini, ternyata tetap saja ada orang yang memberontak. Sebagian kelompok kemudian datang kepada Musa dan Harun untuk memprotes ketetapan itu. Padahal ketetapan itu bukanlah Musa yang membuatnya, tetapi Tuhan. Tuhan yang membuatnya. Maka dari situ selain Korah disebutkan di sini, juga ada Datan, Abiram, dan On dari suku Ruben, Bapak Ibu. Di mana kemudian mereka itu mengajak orang lain untuk menentang Musa dan Harun. Dan pemberontakan ini yang akhirnya dihukum Tuhan yang tadi kita baca dengan sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dengan sangat sederhana sekali. 2 poin saja yang kita bisa pelajari pada cerita ini, Bapak Ibu. Apa yang kita perlu renungkan? 2 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang hal bermain-main di dalam nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ulang terus, kita bisa melihat betapa mahirnya mereka bermain-main di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, dalam bagian ini memang bicara tentang hal keinginan berkuasa di dalam persekutuan, dalam gereja, di dalam pelayanan. Tetapi hari ini saya tidak menyoroti hal itu. Tapi saya ingin mengajak kita, apakah orang-orang ini yang memprotes ini, yang memberontak ini sungguh-sungguh rohanikah? Memperjuangkan kebenaran, keadilan untuk umat Allah, bahwa Musa dan Harun ini pasti salah mengerti tentang kehendak Tuhan. Maka ini harus diluruskan. Apakah begitu? Tentu tidak. Mereka hanya bermain-main di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan pernah bermain-main di dalam nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat ketiga, perhatikan perkataan mereka. Sekarang cukuplah segenap umat itu. Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jamaah Tuhan? Artinya, mereka mau katakan bahwa semuanya orang Israel itu adalah sama umat Tuhan, sama kudus, maka juga sama posisinya, sama haknya. Lalu mengapa kamu meninggikan diri di antara kami? Seakan-akan kamu lebih dekat, kamu lebih superior, seakan-akan kamu yang boleh jadi imam. Siapakah sebetulnya? Pertanyaan ini membuat saya jadi lebih bertanya lagi, Bapak Ibu. Apa motivasi sebenarnya di balik protes mereka ini, Bapak Ibu? Apakah mereka merasa Musa dan Harun sedang melanggar kehendak Tuhan? Maka mereka ingin menegakkan kebenaran. Apakah itu? Apakah itu betul? Ingin supaya setiap jemaat Tuhan harusnya punya kedudukan yang sama seperti Harun, semua jadi imam. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Protes yang mereka sebetulnya lakukan ini adalah bahwa mereka ingin menjadi imam. Mengapa mereka protes bahwa mengapa Harun bukan mereka? Itulah yang menjadi masalah. Ini bukan soal kebenaran ditegakkan, keadilan bagi seluruh umat terjadi. Bukan itu masalahnya. Tetapi yang masalahnya adalah mereka iri kepada Harun. Kita lihat dalam ayat 8 sampai 10. Di situ Musa membongkar
masalah dalam diri mereka. Di mana Musa berkata dalam ayat 8-10, "Hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu engkau dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan kemah suci? Belum cukupkah hak istimewa itu? Dan sekarang kamu mau pula menuntut pangkat imam lagi?" Bapak Ibu, Musa tahu maksud mereka. Ini soal jabatan, ini soal keuntungan, ini soal kuasa, Bapak Ibu. Dan mereka menginginkan posisi imam. Dan ini motivasi sesungguhnya di balik kata-kata mereka yang terlihat rohani. Ini yang perlu kita renungkan. Hati-hati, banyak orang Kristen dan jangan sampai kita juga, Bapak Ibu, sering memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Terlebih sebagai alasan untuk mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan bermain-main di dalam nama Tuhan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, mungkin misalnya harusnya pelayanan seperti ini, bukannya seperti itu. Ini kan untuk Tuhan. Atau kita berkata, Tuhan tidak senang kalau kita melakukan itu. Atau kita berkata, kita harus kerjakan itu karena itu yang pekerjaan Tuhan. Atau mungkin kita tunjukkan motivasi kita dengan kalimat-kalimat yang rohani, bahasa-bahasa pelayanan untuk menunjukkan bahwa kita memang serius gitu Bapak Ibu. Apakah itu betul? Dan seharusnya Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh berdoa dan yakin kepada Tuhan. Saya hanya melakukan ini yang terbaik untuk Tuhan dengan cara Tuhan, betul-betul tulus. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, sebetulnya kita sedang bermain-main di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, ingat waktu Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, di mana waktu Maria melakukan itu, Yudas protes. Untuk apa pemborosan ini? Minyak ini kan bisa dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Tapi Yohanes mencatat dan memberitahukan kita, Yudas mengatakan itu bukan karena ia memperhatikan orang miskin, tapi dia apa? Pencuri. Dia bermain-main di dalam nama Tuhan. Contoh yang lebih halus lagi Bapak Ibu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu tentang ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, ya kan? Dia bersemangat, orang itu membuat mujizat demi nama Tuhan, membuat bernubuat demi nama Yesus. Dia mengusir Tuhan dengan menggunakan nama Yesus. Tapi dia kaget ketika akhirnya Tuhan tidak mengenalnya. Artinya orang itu sudah percaya pada kebohongannya sendiri, pakai nama Tuhan dengan mempercayai diri bahwa dia baik, melakukan yang benar, dia sedang melayani Yesus, dia sedang melakukan sesuatu yang untuk Tuhan, padahal dia hanya bermain-main dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, permainan ini sangat mengerikan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, bukan saja orang lain yang tidak tahu, tetapi kita sendiri pun mungkin karena saking terbiasanya, kita pun tidak tahu tuh kalau sebenarnya kita sedang bermain-main dalam nama Tuhan. Maka dari itu,
saya mengajak kita untuk berhati-hati. Dengan cara apa? Bagaimana caranya kita tidak bermain-main di dalam nama Tuhan? Sering-seringlah bertanya kepada diri sendiri. Sering-seringlah mengevaluasi diri Bapak Ibu. Selama kita mengiring Tuhan, apakah kita tulus dengan kita melakukan sesuatu, dengan mengatakan sesuatu di dalam pelayanan? Ingat Bapak Ibu, mimbar pelayanan kita bukan hanya di dalam gereja. Waktu kita melayani dalam setiap persekutuan. Tidak hanya itu. Tapi mimbar pelayanan kita adalah di mana kita berada. Entah itu di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga. Itu adalah mimbar pelayananmu. Mari jadikan hidup kita sungguh-sungguh serius menjadi teladan bagi Kristus. Sehingga orang waktu lihat kita, mereka tidak melihat bahwa kita sedang bermain-main di dalam nama Tuhan saja. Tetapi sungguh-sungguh waktu orang melihat kita, bahwa sebenarnya hanya nama Tuhan yang ditegakkan. Waktu saya bersaksi, waktu orang melihat hidup saya, sungguh-sungguh orang melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, secara sederhana, yaitu adalah di sini kita sedang melihat bahwa adanya sebuah penolakan panggilan Tuhan. Penolakan atau menolak panggilan Tuhan. Di mana kita bisa melihat bahwa di mana ternyata mereka itu di sini sedang menolak apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ingat Bapak Ibu, yang menolak ini bukan orang sembarangan. Mereka ini sudah ditempatkan di tempat yang istimewa. Korah adalah orang Lewi. Dia dipakai Tuhan untuk melayani. Datan, Abiram, On, dan seluruh 250.000 orang yang memberontak ikut bersama dengan Korah. Juga itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai pemimpin di suku-suku mereka. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka menganggap itu kurang. Sehingga apa yang mereka punyai, mereka tidak anggap itu sebuah hak istimewa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi mereka dengan kata lain adalah orang-orang yang luar biasa. Yang Tuhan sudah panggil. Tuhan sudah tetapkan dalam tempat mereka masing-masing. Jadi, apa yang kita lihat di sini, bahwa sesungguhnya mereka hanya melihat apa yang ada pada mereka sebagai posisi yang kurang tinggi dibandingkan jabatan imam yang dimiliki oleh Harun. Juga mereka memposisikan mereka kurang karena mereka tidak memimpin seperti Musa memimpin bangsa ini. Sehingga dengan kata lain, Musa memberitahukan mereka untuk mengajak mereka, untuk mereka kembali kepada ketetapan Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Musa sudah memberitahukan mereka siapa Harun, lalu Musa sudah memperingatkan mereka bahwa yang menunjuk Harun, baik Musa juga sebagai pemimpin pada waktu itu adalah Tuhan. Sehingga kalau mereka menolak Harun dan bahkan juga para suku lain, suku Ruben ini menolak Musa sebagai pemimpin, Bapak Ibu sedang memberitahukan kepada Tuhan sebenarnya mereka bukan saja mereka tidak puas kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sebenarnya mereka sedang tidak puas kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memilih orangnya. Jadi di situ Tuhan atau Musa dengan segera memanggil mereka. Dalam ayat 12 sampai 14 di situ kita bisa lihat Bapak Ibu, di mana Musa memanggil mereka, tapi mereka tidak mau datang. Dan akhirnya Musa mengingatkan mereka bahwa belum cukupkah engkau
melihat semuanya apa yang Tuhan atur. Tapi mereka tetap saja menggerutu. Dalam ayat 13, di situ dikatakan bahwa mereka berkata bahwa mereka menggerutu, memprotes kepada Musa, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya dan membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan Tuhan dirimu, Tuhan atas kami. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak puas akan kepemimpinan Musa. Jadi Bapak Ibu, mereka menolak apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Prinsip ini berlaku untuk kita juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, di setiap kita, siapapun kita, tempat manapun kita, Tuhan berhak memanggil siapa orangnya yang menjadi hambanya. Entah di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, menjadi staf, itu adalah panggilan Bapak Ibu. Itu adalah hak Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita semuanya Bapak Ibu. Hak Tuhan untuk memanggil siapa yang menjadi karunia untuk menjadi dokter, menjadi staf, bisnismen, ya. Dan Tuhan memberi karunia, memberi kemampuan, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan berkat, dan seharusnya tidak ada yang boleh protes dan iri pada posisi ini Bapak Ibu. Di sini tidak bicara tentang posisi lebih rendah, lebih tinggi, gitu Bapak Ibu ya. Siapa yang lebih hebat, siapa yang tidak hebat. Ini bukan siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih miskin. Tapi di mana Tuhan menempatkan kita sekarang ini, apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, itu harus kita pertanggungjawabkan. Saya harus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan tiap orang ada tanggung jawabnya. Harusnya kacamata seperti ini yang harus kita pakai sepanjang kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu, mari karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita pakai dengan semaksimal mungkin. Kita pakai untuk tujuan yang mulia. Jangan kita pakai untuk hanya sekedar bermain-main di dalam nama Tuhan. Jangan kita pakai apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk menolak panggilannya, sehingga kita tidak bersyukur dan melihat hak istimewa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Jalankan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, sehingga kita menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang rusak ini, dan menunjukkan lewat kehidupan kita bahwa masih ada harapan di tengah-tengah hidup yang tidak menentu ini bersama dengan Tuhan. Waktu melihat hidup kita, mari jadikan hidup kita untuk tetap kuat dan mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Ajarlah kami untuk menunaikan setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena itu adalah hak istimewa bagi kami. Itu adalah anugerah bagi setiap kami. Sehingga apapun yang kami lewati, keadaan apapun yang kami alami, waktu kami melangkah, kami sebenarnya bukan sedang melangkah dengan langkah yang biasa. Kami sedang menggores sejarah bersama dengan Tuhan. Karena kami melangkah bukan dalam keadaan yang biasa, bukan hal-hal yang biasa Bapa. Tetapi waktu kami merenungkan firman-Mu ini Tuhan, kami sebetulnya sedang melangkah menggoresi hidup kami dengan ketetapan Tuhan. Meskipun orang mungkin melihat hal biasa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi biarlah lewat hal yang biasa itu terjadi
untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang luar biasa membuat sesuatu untuk mengajar mereka, untuk melihat dan menarik mereka kembali berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa buat setiap seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, mengasihi mereka dalam setiap pergumulan mereka, menjamah setiap hal-hal yang sulit, hal-hal yang terpuruk, atau mungkin mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan berkati, sembuhkan Bapa sesuai dengan tangan-Mu yang lembut itu Tuhan, menjamah setiap seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia, jemaat Bethlehem di Tela Tuhan. Terberkati Bapa, Tuhan berkati seluruh kami Bapa, tanpa terkecuali. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan gembala sidang dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dalam gereja ini. Biarlah pekerjaan Tuhan terus bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.